Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acil Arfawinto dari kelas B1 Manajemen. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang teknik penulisan karya ilmiah yang saya buat. Ini untuk melengkapi UTS di semester 8. Dan mata kuliah ini dibimbing oleh Pak Khairul Iksan, SE, MSc. Judul penelitian: pengaruh kepercayaan merek, biaya peralihan, dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas merek rokok Gudang Garam. Di latar belakang, pemasaran salah satu kegiatan pokok yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam upaya mempertahankan pangsa pasar dan dengan berfokus pada mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Dan semakin tingginya nilai cukai rokok membuat perusahaan lebih cenderung mempertahankan pangsa pasar dengan berfokus pada mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia, yakni sekitar 60,19 juta orang. Angka tersebut setara dengan 34% dari total penduduk Indonesia pada 2016. Ada isu berhembus tentang kenaikan cukai rokok di tahun 2021. Sedangkan kenaikan cukai di tahun 2020 lalu berdampak pada penjualan dan produksi rokok semua industri rokok termasuk tani tembakau. Dan penerimaan hasil pajak cukai rokok pun menurun akibat menurunnya daya beli dan merusak loyalitas merek atau brand loyalty karena konsumen beralih ke brand yang lebih murah. Perusahaan Gudang Garam merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri rokok di Indonesia. Perusahaan Gudang Garam sendiri mengalami penurunan volume penjualan sebesar 8,8%. Alhasil, total volume penjualan berkurang dari 46,8 miliar batang pada 2016 menjadi 42,5 miliar batang pada tahun 2020 karena kenaikan tarif cukai rokok pada awal tahun 2020 yang lalu. Penurunan volume penjualan ini disebabkan oleh kenaikan harga jual produk yang mulai terjadi pada Februari dan Maret 2020. Dan di awal tahun 2021, pemerintah berencana kembali untuk menaikkan tarif dasar cukai rokok. Dan tentu ini semakin memperkeruh perusahaan yang berdiri di bidang industri rokok. Dan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia ini sangat layak jadi objek penelitian karena perusahaan ini sedang terseok-seok dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan hasil cukai. Pemilihan judul, pengaruh kepercayaan merek, biaya peralihan, dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas merek rokok Gudang Garam. Judul tersebut tergolong layak dijadikan penelitian karena banyak yang terdampak dari mulai konsumen, perusahaan, hingga petani. Dan di teori utama, yang pertama ada kepercayaan merek. Kepercayaan merek adalah suatu tindakan pelanggan untuk mempercayai apapun tentang produk tersebut dan selalu bergantung terhadap produk tersebut. Dan ada faktor-faktornya berikut adalah: yang pertama ada karakteristik merek, kedua karakteristik perusahaan, ketiga karakteristik konsumen dan merek. Dan teori kedua ada biaya peralihan. Biaya peralihan adalah kegiatan pelanggan mengeluarkan biaya dalam upaya mencari kepuasan pelanggan yang sesuai dengan keinginannya. Dan berikut ada faktor-faktor seperti biaya penilaian, biaya ketidakpastian, biaya evaluasi, dan biaya pengaturan. Dan di teori yang ketiga ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah kecenderungan memilih suatu produk yang selalu dapat memuaskan kebutuhannya. Dan faktor-faktornya ada sebagai berikut: ada harapan, ada perbandingan, dan pengalaman. Dan teori yang keempat ada loyalitas merek. Loyalitas merek adalah suatu kegiatan membeli atau menggunakan suatu merek secara berkelanjutan dan akan sulit berpindah ke merek atau produk lain. Dan ada faktor-faktor seperti kepuasan, ikatan emosi, kepercayaan, dan kemudahan. Berikut adalah pengembangan hipotesis. Yang pertama, menurut peneliti, kepercayaan merek adalah persepsi yang selalu baik terhadap merek walaupun berisiko dan dapat memberikan suatu hasil yang positif.
Di hipotesis yang pertama ada kepercayaan merek berpengaruh positif terhadap loyalitas merek. Yang kedua, menurut peneliti, biaya peralihan adalah biaya yang digunakan konsumen untuk menggunakan merek lain yang tidak terjadi jika konsumen tetap loyal terhadap merek tersebut. Dan hipotesis yang kedua adalah biaya peralihan berpengaruh positif terhadap loyalitas merek. Dan yang ketiga ada menurut peneliti, kepuasan pelanggan adalah persepsi puas dari seseorang pelanggan terhadap suatu produk atau jasa yang mereka gunakan dan mampu memuaskan pelanggannya, dan itu akan berpengaruh positif. Dan hipotesis yang ketiga adalah kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas merek. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah segala upaya perencanaan yang dirancang untuk menjawab semua pertanyaan peneliti serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang terjadi selama proses penelitian berlangsung. Dan metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Di populasi dan teknik pengambilan sampel. Di populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen rokok gudang garam. Dan ada teknik pengambilan sampel. Menurut Reso dalam Sugiono 2012, ukuran sampel yang layak dalam penelitian minimal adalah 30 sampai 500 sampel. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel, 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Maka jumlah minimal anggota sampelnya adalah 10 kali 4 yang sama dengan 40. Jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 40 responden. Di metode analisis yang pertama ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas, yang ketiga uji asumsi klasik, yang keempat ada uji regresi, dan di uji hipotesis ada uji F dan uji T. Ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Di uji reliabilitas merupakan uji keandalan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh alat ukur tersebut dapat dipercaya. Dan di uji asumsi klasik, analisis yang digunakan dalam metode ini adalah analisis regresi berganda. Oleh karena itu, harus bebas dari penyimpanan asumsi klasik agar diperoleh estimasi yang biasa linear terbaik dikenal sebagai BLEU, Best Linear Any-Based Estimation. Dan di sini ada uji normalitas dan uji multikoliniaritas. Dan di uji regresi adalah ada analisis regresi linear berganda dan koefisiensi determinasi. Dan di uji hipotesisnya ada uji T dan uji F. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.